Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Santai di Sekolah Dar El Salam. Sebelumnya saya mungkin perkenalkan diri dulu, nama saya En Rohaini. Nah, pemirsa mungkin bingung ya, sebelumnya hostnya adalah Bapak Swasto Imam Teguh. Namun, qadarullah karena beliau sakit, akhirnya tidak bisa hadir dalam acara talkshow ini. Pada sesi ini kita akan berbincang santai bersama Ibu Santi Dian Lestari. Beliau adalah psikolog Sekolah Dar El Salam dan Owner Education Institute. Nah, sebelum kita lanjut, pemirsa jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Ya. Baiklah, mari kita mulai acara bincang santai ini. Assalamualaikum, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Harus jaga kesehatan ya kalau dalam keadaan sekarang. Insya Allah. Oke, tema kali ini pemirsa, kita akan mengambil tema tentang PJJ bisa tanpa stres. Ini menarik sekali ya Bu ya. PJJ bisa tanpa stres. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran setelah ada virus COVID-19, pembelajaran di Indonesia ya secara umumnya kita diselenggarakan dengan PJJ. Ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa ya buat kita semua. Nah, terkait dengan tema tadi, nah PJJ ini apakah betul Bu nih bisa mengakibatkan stres, bisa menyebabkan stres ya? Mungkin bisa Ibu bisa memberi penjelasan kepada kami supaya pemirsa juga bisa memahami ini. Baik, terima kasih Bu En. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih untuk pertanyaan pembukanya Bu En. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu En di awal bahwa sejak negara kita atau dunia ya dilanda dengan wabah COVID-19 ini, pemerintah kemudian harus bersigap mengambil langkah untuk upaya menyelamatkan banyak jiwa ya untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Dan di ranah pendidikan sendiri, langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menggulirkannya kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan ini sudah berlangsung sejak Maret 2020 lalu. Memang di awal bergulirnya kebijakan tersebut luar biasa sekali reaksi yang dimunculkan dari masyarakat ya, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Dan dalam pandangan saya bahwa ini adalah sesuatu yang wajar terjadi karena PJJ ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan terjadi. Dan siapapun belum mempersiapkan diri atau tidak pernah mempersiapkan diri untuk terjadinya hal demikian ya. Kondisi baru yang bisa saja menimbulkan banyak reaksi. Dan termanifestasi salah satunya tentu dalam bentuk stres. Dan stres ini sangat wajar kemudian bila terjadi setelah panjang bergulirnya PJJ tersebut ya. Dan ini berdampak sekali baik pada guru, orang tua maupun pada siswa itu sendiri. Sehingga memang ya sangat wajar ketika PJJ kemudian dikatakan bisa menimbulkan stres, begitu. Oh, Masya Allah ya. Ternyata dampaknya luar biasa ya. Tadi Bu Santi menyampaikan bahwa dampaknya salah satunya adalah ke orang tua ya. Mungkin Bu Santi bisa gambarkan bagaimana stres terhadap orang tua atau apa sih yang orang tua rasakan ketika PJJ ini berjalan? Ya, baik. Baik, kebetulan kami di Dar El Salam kita melakukan survei internal yang kita berikan kepada seluruh orang tua yang ada di sekolah Dar El Salam untuk kita menggali, mencari tahu bagaimana sebenarnya yang dialami oleh orang tua dengan bergulirnya PJJ ini. Dari beberapa responden yang kita dapati bahwa memang di antara yang dirasakan oleh orang tua dengan adanya kegiatan PJJ ini, pertama adalah dari kendala teknik itu sendiri ya, karena memang PJJ dikonotasikan dengan belajar daring atau belajar online atau sekolah online ya, sehingga memang orang tua harus menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang serba canggih untuk bisa menunjang proses belajar peserta didik atau putra-putri mereka dari rumah ya. Dan ini tidak mudah karena kita bisa bayangkan ketika ada orang tua yang juga memiliki beberapa putra-putri di rumahnya yang semua juga membutuhkan
PJJ ya, sehingga kan harus menyediakan perangkat-perangkat belajar yang bisa digunakan secara bersamaan. Nah, ini juga menjadi sebuah kendala besar bagi orang tua karena tidak semua keluarga atau orang tua menyediakan perangkat gawai atau gadget untuk putra-putri mereka, sehingga ketika kebijakan ini digulirkan tentu ini menjadi sebuah tantangan sendiri, menjadi masalah sendiri untuk orang tua, apalagi yang mereka yang tinggal di daerah pedalaman ya, dengan semua serba terbatas, kemudian mungkin koneksi internet juga yang relatif terbatas, sehingga ini menjadi satu stressor tersendiri. Berikutnya adalah yang kita temui waktu yang tidak fleksibel yang dimiliki oleh orang tua. Jadi artinya tidak semua orang tua memiliki waktu yang bisa fleksibel di rumah, karena kita bisa mendapati bagaimana orang tua yang sudah terikat dengan rutinitas mereka ya, office hour yang luar biasa, kemudian mereka harus bergeser, harus bisa membagi diri, membagi waktu, membagi konsentrasi untuk juga mendampingi, membimbing putra-putri mereka belajar di rumah. Dan ini menjadi sebuah tantangan dan stressor tersendiri bagi orang tua, karena memang tidak pernah dibayangkan mereka harus all day berada di rumah gitu kan, sementara biasanya mereka sudah punya waktu-waktu tertentu yang terschedule untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutinitas mereka. Nah, selanjutnya adalah juga yang kita temui permasalahan dari penguasaan materi ya. Biasanya ini kita temui kemarin dari responden yang kita dapati untuk mereka orang tua yang memiliki putra-putri yang menengah ya, artinya yang sekolah di SMP atau di SMA ya, yang ditantang dengan materi-materi pelajaran yang juga sudah relatif sulit, dan tidak semua orang tua juga sudah disiapkan dengan bisa menguasai materi-materi tersebut, sehingga ini juga menjadi satu stres tersendiri gitu ya, menjadi satu stres tersendiri, dan orang tua dituntut untuk bisa menjelaskan ulang misalnya, atau ketika anak bertanya orang tua juga tidak tahu ini harus menjelaskannya seperti apa ya, ini juga menjadi permasalahan. Berikutnya adalah orang tua yang barangkali juga belum sepenuhnya paham dengan gaya belajar, dengan kemampuan anak-anak mereka, sehingga membuat ekspektasi yang di luar dari jangkauan anak-anak. Artinya ketika orang tua menjelaskan, membantu menjelaskan apa yang disampaikan oleh guru, pinginnya anak-anak bisa paham langsung gitu ya, tetapi nyatanya kan tidak demikian. Akhirnya kan menimbulkan gemes sendiri gitu ya orang tua, karena ini udah dijelasin berkali-kali tapi kok masih belum paham gitu. Jadi orang tua yang sudah pasang ekspektasi yang terlalu besar, namun anak yang punya daya dukung, daya kemampuan yang terbatas, karena orang tua tidak pernah melacak sebelumnya kan bagaimana sebenarnya kondisi anak belajar di sekolah, ketika di sekolah seperti apa. Kemudian dan kondisi settingan belajar di sekolah dengan di rumah ini kan tentu setting yang berbeda gitu ya, sehingga juga perlu diadaptasi dulu oleh anak dan juga oleh orang tua. Wah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas. Ternyata efeknya itu luar biasa ya, dan stresornya juga ternyata cukup banyak ya. Ini kita baru melihat dari sisi orang tua ya. Ada yang mungkin kebayang ya, pemirsa, kalau misalkan nih ada anak 5 berarti harus siapin gadget 5 kan, bisa itu stresor juga ya buat, apalagi di musim pandemi ini kan mungkin penghasilan menurun. Betul. Gitu ya. Itu adalah stresor juga. Tadi juga disampaikan untuk pendidikan dari orang tua ke anaknya ya. Ini juga guru aja harus punya backgroundnya ya. Ini orang tua harus mengajar ke anak ini stresor yang paling kelihatan ya. Betul. Itu belum yang lain-lain gitu ya. Kita bahas, Masya Allah, ini menarik sekali. Nah, tadi juga sudah disinggung anak ya, bahwa kurangnya pemahaman ketika PJJ ini terbatas, mungkin terbatas ruang, terbatas waktu mungkin ya. Ada lagi nggak efek dari PJJ ini khusus untuk anak ya, khusus untuk anak? Apa dampak untuk anak ini? Pasti kan berbeda ya dengan kalau kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka dibandingkan dengan PJJ ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang peserta didik adalah subjek yang betul-betul merasakan dampak paling dahsyat dari digulirkannya PJJ ya. Memang dengan bertransformasi setting pendidikan dari sekolah ke rumah ini, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, tidak dipersiapkan oleh siapapun gitu ya, termasuk oleh peserta didik kita. Sehingga jelas bisa menimbulkan banyak problem dalam perjalanannya.
Misalnya diantaranya anak bisa kita lihat yang paling jelas misalnya dalam konteks lingkungan sosial ya, dimana kalau kita anak-anak bersekolah melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah tatap muka langsung di sekolah, mereka bisa berkumpul dengan teman-temannya, belajar dengan teman-temannya, langsung berinteraksi dengan guru saat itu ya, bisa main bareng, jajan bareng dan seterusnya. Nah, konteks yang seperti ini atau situasi yang seperti ini kemudian terpangkas dengan adanya PJJ. Memang tidak berarti anak-anak tidak berhubungan sama sekali dengan teman-teman atau gurunya, tetap ada interaksi yang diciptakan di sana melalui teknologi conference ya, video conference dan seterusnya, tetapi tidak bisa menjawab semua kebutuhan sosialisasi yang biasanya bisa didapati ketika mereka bertatap muka di sekolah. Nah, ini sendiri juga menimbulkan efek-efek lainnya dalam proses belajar, seperti misalnya motivasi belajar yang kemudian cenderung menurun, karena biasanya kalau di sekolah kan mereka bisa lihat teman-temannya saling berpacu, atau guru-guru juga bisa memberikan motivasi-motivasi secara langsung. Ada desain-desain pembelajaran yang bisa diformasikan sedemikian rupa di kelas atau di luar kelas, sehingga menimbulkan daya tarik dan motivasi belajar tersendiri ya. Tapi ketika itu dilakukan di rumah kan tentu dengan ruang-ruang yang terbatas di rumah, ini juga menjadi sebuah kendala. Kemudian anak tidak bisa tereksplor juga ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di sekolah ada jam-jam yang mereka bisa mengeksplorasikan diri ya, bisa mengekspresikan diri, tapi ini kan tidak, sehingga banyak mereka akhirnya menarik diri atau menjadi cenderung lebih pendiam, karena apalagi dengan gadget yang mereka gunakan ini ya sedikit banyak tentu memberikan pengaruh dalam sikap atau perilaku mereka. Kemudian belajar menjadi mereka mudah bergesekan dengan orang tua, yang menjadi mudah emosi, terutama mungkin anak-anak yang usia remaja, disenggol sedikit, orang tua nanya sedikit, jawabnya mungkin meluap-luap gitu. Ini bagian dari ekspresinya tidak terkanal dengan baik gitu. Karena biasanya kan mereka bisa langsung kalau dengan teman-teman, mungkin dengan anak-anak yang peer group yang usia-usia remaja, mereka bisa langsung cerita, say hey dan lain-lain, tapi dengan keterbatasan jarak, ruang, ada yang membatasi gitu, seperti ada hijab yang mereka harus tahan dulu untuk bisa berinteraksi dengan luas. Itu barangkali di antara yang dirasakan oleh anak-anak, dan ditambah juga itu tadi materi-materi yang seharusnya kalau mungkin disampaikan secara langsung di kelas, itu kan mereka bisa langsung tanya dengan gurunya, atau mereka bisa langsung diskusi dengan gurunya ketika mengalami kesulitan. Tetapi dengan ruang belajar yang terbatas, dengan durasi yang juga terbatas, kemudian penyampaian guru juga yang terbatas, ini juga ikut menghambat dalam proses pembelajaran. Artinya ini juga memberikan dampak dalam proses belajar anak itu sendiri. Mungkin bisa kita lihat anak juga jadi kurang konsentrasi misalnya dan sebagainya. Itu bagian dari beberapa yang bisa kita temui dari dampak PJJ terhadap peserta didik kita. Banyak juga ya dampaknya ini. Saya menggarisbawahi ada daya tarik ya. Kalau di sekolah itu ada daya tarik ya, daya tarik mungkin ketika dia bermain, mungkin juga ketika terhadap guru, kan mungkin beda ya. Anak kalau misalkan diinstruksikan dengan orang tua dengan diinstruksikan dengan guru ya, itu akan berbeda gitu ketertarikannya dari fenomena yang ada, lebih banyak nurut sama orang tua, betul nggak Bu Santi? Nurut sama guru. Nurut sama guru, nurut sama guru ya, nurut sama guru ya. Itu adalah itu juga salah satu modal ya dalam pembelajaran, dan ini ternyata memang terdampak juga ya ternyata di situ. Betul. Satu lagi yang saya garis bawahi adalah keterbatasan di ruang, waktu, dan segala macam gitu ya. Saya juga nggak terbayang itu bagaimana yang di pelosok-pelosok ya, itu mungkin lebih luar biasa ya dampak stresnya. Dan berikutnya adalah untuk dampak ke anak-anak adalah ketika sosialisasi, itu yang penting ya. Apalagi dalam masa pandemik ini, di rumah aja ini dibatasi, tidak boleh banyak keluar, kita tidak boleh berkerumun. Nah, sekarang mereka dalam masa perkembangannya harus dibatasi. Wah,
Ini pasti harus ada kajian khusus ya Bu Santi ya. Iya. Khusus untuk ini karena ini bisa berlapis-lapis nih pembahasannya ya. Nah, dengan melihat fenomena yang tadi yang dipaparkan dari sisi orang tua, ini kita belum masalah di guru ya, baru dua aspek nih yang dibahas, yaitu dari orang tua dan dari anak. Apa yang harus menjadi perhatian kita, karena kita kan pastinya mengharapkan bahwa dalam PJJ ini atau dalam pembelajaran daring ini kita mengharapkan belajar tetap berjalan. Terus perkembangan secara psikologis terutama ya, anak juga tetap sehat gitu ya, dan orang tua juga tidak memiliki beban yang berat juga, karena mungkin orang tua juga bebannya sudah banyak juga ya Bu ya. Belum mikir masak, kalau ibu-ibu rumah tangga belum mikir masak, belum mikir merapikan rumah, belum lagi mikir yang lain-lain, dan harus mengajar juga, itu kan stresor juga ya. Ini apa yang terutama mungkin pihak sekolah ya, bagaimana yang menjadi perhatian kita itu apa? Ya. Jadi memang PJJ dan setting sekolah ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi artinya mungkin kalau di awal-awal digulirkannya PJJ kita masih bisa memaklumi, artinya karena kita masing-masing belum memiliki persiapan sehingga bisa berjalan semampu yang bisa kita lakukan. Tapi dengan berjalannya waktu kita mengevaluasi dari apa yang sudah pernah dilakukan, tentu pihak penyelenggara pendidikan juga berupaya untuk bisa memberikan layanan-layanan pendidikan yang terbaik ya. Karena seperti yang tadi Bu En sampaikan, bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan. Betul. Semua peserta didik kita harus dapat layanan pendidikan yang memadai, tidak terkecuali dengan putra-putri kita atau anak-anak peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Jadi yang perlu dipahami atau yang perlu diperhatikan pertama adalah dari, kalau menurut saya, kurikulumnya itu sendiri ya. Artinya gini, ini kan situasi yang berbeda. Ketika sekolah sudah punya atau pemerintah sudah menyiapkan kurikulum yang biasa kita gunakan, itu dalam situasi normal gitu ya. Kemudian sekarang kita berhadapan dengan kondisi pandemi yang notabene ini bertolak belakang, sehingga tentu form atau konten dari kurikulum yang biasa kita gunakan tidak bisa copy paste begitu saja dengan kondisi pandemi. Artinya harus adaptasi, harus ada penyesuaian kurikulum yang digunakan dari kurikulum yang biasa kita gunakan sebelumnya, diadaptasikan atau disesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu pertama. Karena menurut saya itu penting, karena kurikulum ini kan menjadi jantungnya proses pendidikan ya, sehingga semua barometernya ada di kurikulum. Jadi kurikulumnya harus disesuaikan, sehingga anak-anak itu dengan durasi belajar yang singkat, tapi kemudian dipaksakan dengan target-target kurikulum yang luar biasa, ini sangat tidak fair. Dan itu yang cepat menimbulkan stres. Tentu bukan hanya anak, pasti guru juga begitu, karena dituntut ini semua harus tercapai, indikator ini harus tercapai, indikator ini harus tercapai. Tentu ini harus disesuaikan. Semuanya stres ya. Berharap sih pemerintah juga bisa melihat ini bagian dari yang harus dievaluasi kembali gitu ya. Nah kemudian setelah kurikulum itu sendiri ya, konteksnya PJJ ini kan sebenarnya tidak terkonotasi langsung dengan daring gitu ya. Artinya kita bisa lihat untuk masyarakat kita yang tinggal di pedalaman seperti yang tadi Bu En singgung, dengan terbatasnya jaringan internet, terbatasnya mungkin juga sarana-sarana gadget dan seterusnya. Kita jangan lupa bahwa belajar kita masih butuh luring kok gitu ya. Kita masih bisa menggunakan buku-buku yang disediakan oleh sekolah gitu. Atau mungkin guru juga bisa bantu dengan membuat materi-materi yang kemudian bisa dikirimkan ke rumah gitu. Ketika misalnya online ini menjadi sebuah kendala tersendiri, bukan berarti kemudian karena tidak ada jaringan internet tidak bisa online lalu tidak belajar, kan tidak demikian gitu. Jadi tetap bagaimana kita selamatkan proses belajar ini supaya tetap berlangsung gitu ya. Jadi ya tetap kita butuh juga perannya si luring ini untuk kita masukkan dalam settingan belajar kita begitu. Jadi seperti itu. Kemudian orang tua juga dalam hal ini, karena ini adalah sebuah tuntutan, sehingga ya kita harus membuka diri untuk mau belajar gitu ya. Tidak sedikit juga orang tua kita yang mohon maaf yang misalnya masih gaptek gitu ya dengan perkembangan teknologi, sehingga ini juga harus kita orang tua harus mau mengupgrade diri, belajar bagaimana itu masuk ke misalnya platform tertentu, misalnya ke Zoom atau Google Meet dan seterusnya. Apalagi kalau guru-guru juga semakin canggih mempelajari IT, ini harus diselaraskan gitu ya. Jadi kendala-kendala seperti ini harus segera
diatasi dengan kita sama-sama mau belajar. Sama seperti pihaknya guru-guru juga belum semuanya menguasai IT, tapi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau kita didorong untuk belajar begitu. Iya Ibu, nah di sekolah Dar El Salam ini adalah salah satu sekolah penyelenggara inklusi kan ya. Tentunya kalau penyelenggara inklusif pasti ada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya penasaran nih sebenarnya ya, gimana nih, ada tips-tips khusus nggak ya untuk anak-anak anak berkebutuhan khusus? Karena saya bayangkan ya, mungkin ada anak yang belum bisa komunikasi dua arah, ada yang mungkin secara bahasanya juga belum ekspresif, untuk kepatuhannya juga masih, wah itu saya membayangkannya itu gimana gitu ya. Coba ada tips-tips khusus itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Terima kasih. Jadi memang menghadapi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini ya termasuk salah satu yang merasakan dampak besar dari PJJ ya. Jangankan kita alihkan ke rumah gitu ya, masih dalam proses belajar di sekolah pun mereka juga masih membutuhkan intervensi yang luar biasa dari tim guru begitu. Bisa dibayangkan seperti yang tadi Bu En bilang, ketika peserta didik kita, anak-anak kita ini yang berkebutuhan khusus masih belum bisa berekspresi secara verbal gitu ya, kemudian perilakunya juga masih harus diarahkan, bahkan mungkin dari kemandiriannya juga masih harus dibantu gitu. Lalu karena biasa di sekolah itu kita ada tim gitu ya, biasanya untuk sekolah-sekolah penyelenggara inklusi kan mereka juga punya tim, entah yang disebut sebagai A-teacher, shadow teacher, atau guru pembimbing khusus dan sebagainya. Kita sudah bersinergi, berkolaborasi untuk bisa menghandle bagaimana supaya anak berkebutuhan khusus ini bisa teratasi di kelas. Nah, ketika belajar di rumah, tetap sebenarnya pola kolaborasi ini kita bawa ke rumah, hanya memang ini pasti menimbulkan sebuah challenge tersendiri bagi orang tua, karena memang untuk mengkondisikan mereka belajar di rumah itu kan luar biasa. Apalagi kalau misalnya mereka juga kita hadirkan supaya mereka tetap ada interaksi sama teman-temannya, ketika ada ruang-ruang conference, video conference begitu kita hadirkan ya. Walaupun mereka hanya sekedar say hello buat sama teman-temannya, tapi untuk mengkondisikan mereka duduk, kemudian bisa berada di depan laptop atau di depan kamera HP, ini juga butuh effort tersendiri gitu. Kemudian belum lagi ada yang mengalami penolakan gitu ya, ketika misalnya bu gurunya mau mencoba video call untuk menyapa atau untuk melakukan pembelajaran tersendiri untuk anak tersebut. Ini juga tidak sedikit yang kemudian mereject ya, menolak. Nah, ini bagian dari reaksi-reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, dan tentu ini menjadi sebuah tantangan besar sekali bagi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, terkait sama tips-tips yang tadi disampaikan Bu En atau ditanyakan Bu En adalah, kalau dari pandangan saya, pertama kembali lagi ke kurikulum gitu ya. Kita pahami bahwa anak-anak kita yang berkebutuhan khusus sudah disesuaikan tentunya kurikulumnya dengan kondisinya mereka ya, dengan pelajaran atau program-program yang memang kita setarakan atau kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, dari situ harusnya sudah kita adaptasikan dengan kondisi pandemi gitu ya. Dari awal kita menyusun kurikulum itu kita sudah sesuaikan dengan kondisi pandemi. Tapi yang paling penting buat saya dalam hal ini adalah bukan kepada capaian-capaian yang sifatnya akademisi gitu. Sehingga karena mereka kan banyak di rumah gitu, bagaimana keberadaan mereka di rumah bisa mereka bisa mendapatkan manfaat dengan mereka berada di rumah. Karena kita tahu sendiri seperti anak-anak kita yang autis seperti itu, yang relatif rigid ya, yang biasanya mereka sudah sangat teratur dalam pola kehidupannya, biasanya di sekolah pakai seragam ini, belajarnya ini, dan kemudian harus bertransformasi ke rumah. Ini kan butuh adaptasi yang tidak mudah gitu. Makanya mungkin di awal-awal itu reaksi-reaksi tantrum, ngamuk ya, marah-marah dan lain-lain itu bisa saja muncul karena bagian dari protes. Mungkin mereka ingin menyampaikan, kenapa sih kok di belajar di rumah, kenapa nggak ke sekolah gitu kan. Nah, ini tapi karena mereka mungkin terbatas dengan ekspresi verbalnya ya, akhirnya yang muncul ada perilaku-perilaku tantrum, agresif dan sebagainya. Ini yang harus dipahami juga dulu oleh orang tua. Kemudian kan juga bagaimana mengedukasi mereka yang dengan terbatas tadi untuk bisa memahami bahwa kita harus patuhi protokol kesehatan, mereka harus pakai masker dan lain-lain. Ini juga tidak mudah untuk mengajarkan ke mereka. Sehingga saya lepas ya, mohon maaf. Sehingga kalau menurut saya ini juga harus ini kan di awal
disiapkan di awal. Insya Allah tidak terlambat ya, walaupun PJJ sudah berjalan 8 bulan atau 9 bulan gitu. Insya Allah tidak terlambat untuk kita lakukan lagi, kita coba kembali, karena memang tidak bisa sekali dipahamkan terus mereka langsung mengerti. Dan itu bisa digunakan dengan berbagai strategi ya, misalnya dengan visual, karena kalau hanya cukup dijelaskan harus cuci tangan, harus pakai masker dan lain-lain, itu mungkin tidak bisa langsung dipahami, sehingga butuh dicontohkan, butuh ada simbolik dari gambar, visualisasi dari bantuan video dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kurikulum yang tadi saya sampaikan di awal. Kita kembali ke kurikulum, karena ini belajar di rumah. Tendensinya bukan lagi kepada pencapaian akademisi yang luar biasa rumit untuk anak-anak ABK, sehingga kita bisa berikan bagaimana kita bisa meng-create kurikulum yang memandirikan, membahagiakan gitu ya, yang bisa membahagiakan dan memandirikan, karena objektifnya mereka itu bukan mereka bisa menyelesaikan soal matematika sekian nomor gitu, tetapi bagaimana mereka bisa enjoy di rumah, mereka happy, kemudian mereka bisa kita latih life skill-nya di rumah gitu ya. Itu jauh lebih memberi makna lah, jauh bisa lebih memberikan manfaat ketimbang mereka harus kita push, ayo bacanya dilancarin, atau ayo ngerjain matematikanya, atau dan seterusnya. Jadi belajar saja dari lingkungan rumah, berikan proyek-proyek sederhana yang kemudian orang tua juga bisa ikut terlibat di situ. Anak-anak juga tidak merasa stres karena ini tuntutan sekolah yang harus bagaimana gitu ya. Jadi dibikin semua nyaman. Sebenarnya sih saya berharap ini bukan hanya untuk putra-putri kita yang berkebutuhan khusus, tapi ini bisa diterapkan juga untuk pada semuanya anak-anak ya Bu ya. Mereduksi stres yang tadi kita bincangkan di awal gitu, sehingga semua nyaman. Bagaimana belajar itu bisa nyaman, yang penting itu dulu ya. Mereka dapat taste-nya gitu ya, feel-nya dapat, nyaman belajar. Ketika harus di rumah pun mereka nggak masalah gitu, karena mereka sudah nyaman dengan proses belajarnya. Betul, gitu. wow, Masya Allah. Menarik ya Bu ya. Ini sepertinya perlu pembahasan yang banyak ya, yang lebih panjang. Jadi kalau saya amati dari yang Ibu sampaikan, gimana kita memodifikasi semuanya ya, sehingga apa yang ingin kita capai bisa tercapai dengan baik. Dan ini tentu saja peran sekolah cukup penting juga ya di sini, cukup penting supaya bisa berbagi beban mungkin yang dirasakan oleh orang tua. Pembelajaran juga bisa diarahkan. Nah, senternya adalah di sekolah. Nah, sekolah ini mungkin bisa membuka diri untuk memberikan konseling kepada baik orang tua ya, maupun ke anak-anak ya, supaya stres yang dirasakan itu bisa tereduce ya. Sebentar Bu ya, saya boleh menambahkan sedikit. Jadi seperti yang kita sudah laksanakan di Darussalam ini terhadap peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, bahwa kita juga mencoba membuat sebuah terobosan ya, agar mereka tetap bisa kita layani dengan baik. Oleh karenanya kita juga memberikan pilihan adanya tatap muka. Tatap muka ini tidak kita bahasakan dengan bersekolah, tetapi berkegiatan di sekolah. Jadi kan modelnya bisa kita berikan intervensi, ya, kemudian kita berikan treatment-treatment tertentu supaya mereka juga bisa mencapai dari apa yang dibutuhkan. Gitu. Dan tentu kita sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ini pun juga sudah disetujui oleh orang tua. Artinya kan memang ada beberapa juga yang memang tidak menghendaki, juga kita tidak ada masalah, tetapi setidaknya kolaborasi dengan sekolah itu sangat diperlukan. Dan hadirnya layanan-layanan konseling gitu ya, layanan untuk konsultasi apakah dengan guru yang bersangkutan, dengan para psikolog atau dengan pemerhati pendidikan, kita sangat terbuka. Jadi ini yang akan memudahkan orang tua nantinya untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran ini dengan nyaman dan aman dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wah, menarik sekali ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Hari ini terutama saya dan mungkin buat pemirsa semua ya, banyak belajar ya dari sesi bincang santai ini. Mudah-mudahan kita banyak mendapat ilmu dan bermanfaat ya, dan bisa terinspirasi kita mungkin untuk mengupas tuntas lagi dari tema-tema yang sempat kita singgung tadi. Nah, demikian bincang kali ini. Jangan lupa pemirsa subscribe,
like, komen, dan share ya. Demikian, terima kasih Bu Santi atas Bu waktu dan penjelasannya ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di Bincang Santai berikutnya ya, Amin, pemirsa. insyaallah. Terima kasih dari saya EN Rohaini, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.